Yes, Assalamualaikum. Ini yang ajeng tampil sinten nggih Bu Ratna nggih? Pak Ardi, Pak Yuyun ini baru mengkondisikan siswa. Saya cari-cari. Bu Ratna. Siswanya banyak sekali ini. Ardi Pak niki sampun saged dimulai napa dereng Pak Yuyun Ardiansyah? Ya sama Pak Eko. Ampuraken. Nggih Pak Yuyun nyuwun ngapunten saged mulai napa dereng Pak? Tidak nyambung nggih. Halo. Pak Yuyun. Halo Pak Yuyun. Halo Pak Yuyun. Napa mboten masuk nggih Bu nggih? Itu sudah nyentel namanya. Pak Nggih. Yuyun. Mungkin saya yang lebih dekat mungkin lebih terdengar. Waktu saya ikut manggil Pak Yuyun. Ya kita tunggu Pak, nanti tidak ketinggalan kereta. Nggih Bu, siap. Oke, Pak Ardi sudah siap. Monggo silahkan Pak Ardi. Saya sambil Siap Pak. ya, matur nuwun, monggo. Saya mau share screen ini gimana Pak ya di sini Pak? Kok nggak ada? Oh, ini. Masuk nih. Oke, tes anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya Pak Ardi ya. Belum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kamera di on kan ya, nak ya. Selamat pagi. Ayo. Pak. Salam olahraga. Pak. Saya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa ya bersama-sama. Di sini doa akan kita pimpin dengan Irfan. Ketua kelas silakan Irfan dipimpin doanya. Ya. Kawan-kawan, dengan waktu yang kita punya, mari kita luangkan waktu kita untuk berdoa. Berdoa menurut percaya masing-masing, berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih Irfan. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Sebelumnya biar semangat ya anak-anak. Jaya sepanjang masa. Ya. Oke, diulangi coba. Semanila. Jaya sepanjang masa. Oke. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, Pak Ardi akan absen terlebih dahulu untuk anak-anak. Jadi diperhatikan yang di absen silakan hadir ya. Bilang hadir. Auri, Dela,
Dinda, Hadir, Pak. Salsa Dwi, Hadir, Pak. Revina, Hadir, Pak. M. Iqbal, Hadir, Pak. Irfan. Hadir. Hadir, Pak. Oke, baik, terima kasih telah hadir semuanya pembelajaran hari ini. Jangan sampai ada absen yang tertinggal ya nak ya, atau alfa. Semoga kalian selalu hadir terus supaya nilai di akhir semester nanti selalu bagus, karena kehadiran adalah nomor 1. Oke, sebelumnya hari ini kita akan memasuki pembelajaran PJOK dengan Pak Ardi. Namun sebelumnya Pak Ardi ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi minggu? Pan? Siapa yang masih ingat? Ya, apa itu materinya? Revina. Lompat tinggi, Pak. Lompat tinggi. Baik. Ya. Jadi materi yang minggu lalu adalah kita lompat tinggi. Lompat tinggi ada yang sudah melaksanakannya di rumah, sudah ya. Tugas sudah dikumpul kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tenis meja. Tenis meja itu termasuk dalam olahraga permainan bola kecil. Nah, seperti yang Pak ditampilkan di presentasi hari ini, yaitu tenis meja. Nah, di situ ada gambar, apa itu? Gambar apa, Irfan? Gambar apa itu, Pak? Gambar kucing memegang bat, Pak. Kucing, oke. Kucing apa itu, Pak? Kucing memegang bat sambil melambungkan bola tenis. Ya, bola tenis. Inilah tenis meja. Nah, dalam pembelajaran materi tenis meja hari ini, tujuannya adalah beberapa yang di sini diharapkan kalian mampu mempraktikkan gerak dasar pukulan forehand dan backhand yang pertama. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menjelaskan tahapan cara memegang bat. Jadi ada berapa nanti tahapannya akan kita bahas. Yang ketiga, yaitu menganalisis keterampilan, kelebihan dan kekurangan variasi dan kombinasi memegang bat. Dan yang terakhir yaitu melakukan keterampilan gerak pukulan forehand dan backhand ke dalam permainan tenis meja atau bermain tenis meja. Dalam arti nanti kalian diharapkan mampu melakukan pukulan forehand dan backhand, tidak harus lihai atau pintar ya. Namun sebelumnya Pak ingin bertanya ya, siapa yang sudah pernah bermain tenis meja? Pak. Saya. Irfan pernah, Dinda pernah, bisa ya? Oke, bagus. Nanti kita akan belajar lebih dalam di sini. Nah, sebelumnya apa itu tenis meja, nak? Nah, ini bisa tes kok tidak ada suaranya. Sama. Tenis meja atau pingpong adalah suatu permainan olahraga yang dimainkan oleh dua pasangan ganda atau dua pasangan berlawanan atau single ya. Permainan ini menggunakan raket yang terbuat dari papan kayu yang dilapisi karet yang biasa disebut dengan bat. Nah, batnya seperti apa itu sudah ada contohnya di bawah ya. Dan menggunakan sebuah bola dan lapangan tenis meja yang dibentuk seperti meja. Nah, ini Pak Ari punya contoh kebetulan hari ini membawa bat yang aslinya ya nak ya. Ini membawa bat aslinya. Jadi ini bat yang asli itu tidak jauh beda dengan bat yang ada di PowerPoint Pak Ardi tayangkan sekarang, ya kan? Ada dua sisi, ada warna merah dan ada warna hitam. Oke, nah ini bolanya, kurang lebih seperti ini. Pernah lihat bolanya? Nah ini bola apa ini ya? Oh salah, sebentar. Ini bola yang asli. Kalau itu tadi bukan yang asli ya, tapi ini adalah telur-teluran. Nah ini yang bola asli seperti ini, kurang lebih sama ya nak ya. Nah sampai sini ada yang tanyakan tentang bat dan bola sebelum kita berlanjut? Pak. Ya, Irfan apa Pan?
Pak, kenapa kalau bed itu di dua sisinya ada warna merah sama warna hitam, Mbak? Oke, pertanyaan bagus. Langsung pada dijawab ya. Kenapa bed dibuat dengan dua sisi berwarna yang berbeda, yaitu merah dan hitam? Penjelasannya di sini, Pak. Untuk yang berwarna hitam biasanya itu dia dipakai oleh pemain-pemain yang menggunakan powerful atau menggunakan kekuatan, ya. Biasanya itu hitam lebih tebal biasanya. Nah, kalau yang berwarna merah ini adalah orang-orang yang bermain dengan cara speed atau kecepatan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada fungsinya ya, Nak, ya, bukan hanya seolah-olah berwarna merah dan hitam. Nah, apakah ada warna lain? Ada. Ada beberapa negara yang membuat bed ini dengan satu warna, tapi fungsinya tetap sama ya, baik yang warna merah maupun warna hitam. Oke, kita lanjutkan. Cukup paham, Irfan? Ya, Pak, paham, Pak. Makasih, Pak. Oke, bagus. Lanjut ya. Sejarah. Sebelum kita berlanjut, sejarah permainan tenis meja sudah dikenal di Inggris sejak abad ke-19. Ketika itu, tenis meja dikenal dengan sebutan pingpong. Ayo, sudah tidak asing kan? Yang namanya pingpong itu sudah tidak asing. Tenis meja dikenal dengan sebutan pingpong, selain itu dengan sebutan gosima atau wolf. Nah, lanjut. Di sini ada tiga gambar cara memegang bed tenis meja. Yang pertama, A, yaitu cara memegang second grip. Ya. Second grip, cara memegangnya seperti gambar yang pertama, yaitu hampir seperti orang berjabat tangan. Lalu yang kedua, penhole grip. Ya, penhole grip itu seperti memegang pena ya di satu sisi bed yang digunakan pegangannya. Dan yang ketiga adalah similar grip, yaitu cara memegang hampir sama dengan yang pertama, namun bagian atas diputar dari 20 hingga 90 derajat ke arah tubuh, atau lebih jelasnya dijepit di bagian kedua sisinya. Nah, ini cara memegang bed. Lanjut, mengenai tentang gerak dasar tenis meja, forehand yang pertama, ya, itu dasarnya adalah pukulan forehand. Pukulan forehand dilakukan apabila bola berada di sebelah kanan atau kiri. Sesuaikan dengan kebiasaan tangan tubuh. Cara melakukan pukulan ini adalah dengan merendahkan posisi tubuh, lalu tangan yang memegang bed digerakkan ke arah pinggang. Yang kedua, pukulan backhand. Posisi pukulan ini, pukulan dilakukan apabila bola berada di arah yang berlawanan dengan tangan yang memegang bed. Untuk melakukannya, rendahkan posisi tubuh, lalu gerakkan tangan memegang bed ke arah kiri. Yang ketiga ada pukulan smash, yaitu pukulan tajam dan keras ke arah lawan atau ke arah daerah lawan. Lalu yang keempat ada service, itu kalau di dalam tenis meja ada menggunakan service forehand dan service backhand. Dan yang kelima adalah posisi tubuh, yaitu siap siaga atau dalam arti teknik stance, dan posisi gerakan kaki atau berpindah kaki, footwork. Nah, itu gerak tenis meja. Nah, sebelum kita berlanjut, di sini ada penjelasannya, Nak, ya. Nanti ada videonya, nanti dari cara memegang bed, pukulannya, ya. Lalu ada pukulan drive juga. Sebenarnya masih banyak pukulannya ya, Nak, ya. Baik, kita saksikan videonya terlebih dahulu. Apakah sudah nampil?
Ya. Baik, sekian untuk penampilan videonya ya nak ya. Dari video tersebut kira-kira ada yang tanyakan atau tidak? Silakan, boleh. Oke ya. Yang bertanya atau yang boleh bertanya saya berikan kesempatan. Hari ini hari Selasa, besok hari apa? Rabu. Oh, oke. Hari Rabu, siswa yang bernama huruf R awalnya. Revina, silakan. Ya Pak, saya mau bertanya Pak. Iya, Pak, silakan apa boleh. penyebab terjadinya kesalahan saat memukul bola tenis meja apa Pak? Kesalahan-kesalahan dalam memukul tenis meja Bola. ya, bolanya Iya. atau mempassingnya ya. Itu biasanya yang terjadi pertama banyak faktor nak. Yang pertama itu faktor angin karena tenis meja itu tidak bisa di luar ruangan, harus di dalam ruangan yang sedikit dengan angin. Terus yang kedua itu biasanya perkenaan pada bednya tidak selalu pada di tengah-tengah. Nah, usahakan kalau untuk pemula usahakan harus selalu di tengah kalau bisa. Nah, yang ketiga biasanya cara memegang bednya. Itu tadi makanya di awal sudah dijelaskan cara memegang bed ada 3 yaitu penhold grip, second grip dan similar grip. Nah, itu adalah standar untuk pemegangannya. Baik backhand maupun forehand itu harusnya dilakukan terlebih dahulu sebanyaknya di pukulan menggunakan bola dan bat harus perkenaan pada tengah. Nah, sampai sini cukup paham, Revina? Paham Pak. Jelas. Lanjut ya. Oke. Lanjut Pak. Oke. Di sini ada gambar untuk pukulan forehand atau backhand itu. Kalau dari lihat posisinya. Yaitu dari gambar adalah pukulan backhand. Nah, pukulan forehand dan backhand ada 2 nak. Yaitu satu lurus, yang kedua menyilang. Lurus berarti pukulannya arah lurus dengan kita. Menyilang itu bisa ke kanan dan ke kiri, baik backhand maupun forehand. Nah, untuk aktivitas pembelajaran tenis meja, untuk kalian itu tidak diwajibkan untuk menjadi
seorang atlet atau bahkan harus pandai ya, tetapi setidaknya kalian harus bisa, diharapkan bisa bermain atau memainkan tenis meja tersebut. Yang pertama yaitu pukulan forehand dan backhand. Kalian cara belajarnya untuk individu seperti pada gambar, itu lakukan pukulan dengan cara bola dilambung ke atas, bola dimainkan sendiri atau dipantulkan ke bat yang kalian pegang, lalu dengan cara bergantian. Yang pertama kalau forehand terus ya, kalau backhand berarti dibalik, backhand terus. Kalau sudah kedua-duanya bisa, silahkan kombinasikan antara forehand dan backhand. Nah itu cara belajarnya pertama nak, secara individunya ya. Nah kalau berpasangan, karena kita sekarang masa pandemi, maka nanti kalian pasangannya adalah tembok. Nah, Pak, kalau nggak punya meja gimana? Boleh atau bisa dipakai di lantai ke arah tembok. Kalau tidak masa pandemi, kalian bisa dengan berpasangan, yaitu dengan cara bola dilambungkan ke arah teman, baik pukulan forehand maupun backhand, dilakukan bergantian dengan pasangannya, lalu sambil berpindah tempat atau berjalan ke samping kanan atau ke kiri, itu bisa. Tetapi kalau dilakukan secara individu atau sendiri, seolah-olah dengan temannya berdua, itu kalian menggunakan tembok. Caranya, lambungkan dulu bola, lalu dipukul ke arah tembok terlebih dahulu, tunggu bola tersebut jatuh ke lantai, lalu dipukul lagi ke arah tembok, dan seterusnya. Nah, itu sudah sama seperti halnya kalian melakukan berpasangan atau sudah dianggap bermain tenis meja. Karena kalau apabila bola itu terjadi ke arah liar atau pergi ke sana ke sini, yang salah bukan temboknya, tetapi siswanya kalau cara pukulannya belum benar. Jadi harus semakin sering, semakin dilakukan ke arah tembok, akan cepat kalian bisa melakukan pukulan forehand dan backhand dengan baik. Ya, sampai sini jelas? Jelas. Nah, ini untuk gerakan keseluruhannya. Untuk gerakan keseluruhannya, kalau yang punya meja, itu boleh dilakukan berpasangan atau dengan lawannya, seperti gambar tersebut. Ya, dengan lewati net terlebih dahulu, aturannya bola harus melewati net, lalu boleh dipukul dan menyeberang ke daerah lawan. Itu gerakan keseluruhannya, melakukan pukulan forehand dan backhand di tenis meja secara utuh dengan pasangannya, seperti gambar. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Boleh? Silakan. Velma? Atau Pak, Irfan lagi? Iya, Velma silakan. Dalam pertandingan tenis meja, game poinnya sampai angka berapa? Terus ada berapa set? Oh, itu sudah masuk pertandingan ya, Nak ya? Oke. Di dalam pertandingan tenis meja itu setnya atau game poinnya terlebih dahulu itu sekarang menggunakan 21 poin dengan banyaknya game 2 set ya. Tetapi apabila terjadi di jus itu biasanya terjadi di angka 19 sama ya, atau 20 sama. Di angka 20 sama, jadi itu dilaksanakan sampai selesai. Apabila jus setnya apabila terjadi jus setnya satu sama, maka ditambah lagi set yang ketiga dengan poin gamenya tetap 21. Dan untuk yang peraturan game 21 itu setiap pemain berhak melakukan servis sebanyak 2 kali. Kurang lebih seperti itu ya, Nak ya. Cukup jelas, Velma? Jelas, Pak. Baik, pinter. Pertanyaan yang bagus ya dari Velma tadi. Lalu di sini ada permainan dan peraturan tenis meja. Pemain harus memukul bola dengan cara menyentuh papan pemukul atau bat. Caranya,
Dimulai dengan servis ya, yaitu harus melakukan servis. Penerima bola atau receiver merupakan pemain yang memukul bola yang kedua dalam satu rally. Apa itu rally? Yang dikatakan rally itu adalah apabila terjadi servis lalu bola dimainkan sampai dinyatakan bola mati, itu disebut satu rally ya. Lalu permainan diawasi oleh seorang wasit dan pembantu wasit. Bagaimana cara menentukan siapa terlebih dahulu servisnya? Itu biasanya akan diundi. Kalau di dalam peraturan pertandingan diundi menggunakan koin, baik yang A atau yang B yang melakukan servis terlebih dahulu. Dan itu tadi, servis satu pemain hanya 2 kali, boleh 2 kali melakukan servis. Nah, dalam pertandingan tenis meja itu ada ganda dan tunggal, hampir mirip dengan bulu tangkis ya. Permainan ganda itu seperti apa dan tunggal itu seperti apa akan Pak Ardi jelaskan. Ganda. Untuk permainan ganda, servis bergantian pada permainan pengembalian bola harus dilakukan secara bergantian. Jadi pasangannya tidak boleh seseorang menerima bola 2 kali, alias harus bergantian dengan pasangannya cara memukulnya. Dan harus tentunya melewati net. Itu untuk permainan ganda. Sedangkan untuk tunggal, itu pada permainan tunggal pengembalian bolanya total dilakukan secara sendiri atau individu. Jadi misal nih, Pak Ardi main, pukul dengan lawannya Spelma. Spelma langsung mengembalikan melewati net, jatuh ke daerah Pak Ardi. Pak Ardi kembalikan, dan seterusnya seperti itu. Nah, seperti video yang dijelaskan tadi, di video tadi itu ada smash juga. Nah, smash itu berarti pukulan keras ya ke arah lawan. Ada pukulan drive. Apa itu pukulan drive? Drive itu adalah gerakan bat yang dari arah bawah serong ke atas dengan posisi batnya tertutup. Nah, biasanya pukulan drive. Lalu ada chop. Chop itu ya seperti bulu tangkis juga ya. Pukulan chop itu biasanya lebih ke depan net. Lalu ada pukulan lob juga. Lob itu yang melambung ke atas tapi dengan tidak keluar dari meja. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pertandingannya. Untuk servis, nah tadi yang ditanyakan seperti si Velma tadi ya, ada setnya di sini juga. Tuh. Servis untuk menentukan pemain yang akan melakukan servis dan tempat pemain dilakukan pengundian. Setnya, mohon maaf ini Velma ya, tadi ada sedikit kesalahan. Untuk setnya pertandingan dinyatakan sebagai satu set jika salah satu pemain pasangan sudah mencapai 11. Ya, jadi game poinnya 11, mohon maaf. Game poinnya adalah 11 di tenis meja itu. Untuk yang 21 itu yang peraturan lama ya, Nak ya. Dan poin selisih dengan lawan sebanyak 2 poin. Jadi kalaupun poin tim pemain A sudah mencapai 11, otomatis lawannya dengan poin 9 dan setnya 2. Tetapi untuk judge-nya tetap sama. Apabila terjadi satu sama, setnya akan ditambah 1 lagi dan game point tetap 11. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Yang lain silahkan boleh bertanya. Oke, lanjut ya. Untuk sarana dan prasarananya itu seperti pada gambar, ada net ya, netnya kurang lebih tingginya sekitar 15 ya, 15 cm. Nah, bola itu seperti yang Pak ditunjukkan tadi, bolanya ada warna putih, ada warna orange, ada warna kuning ya. Lalu tentunya menggunakan bat yang tadi ditanyakan oleh Irfan, warna merah dan warna hitam sisinya. Lalu ada mejanya. Nah, ukurannya sudah tertera. Itu kurang lebih sekitar lebar 1,5 meter ya kurang lebih, dan panjangnya lebih dari 2 meter. Nah, untuk pembelajaran hari ini, untuk materi tenis meja, sebelum kita berakhir, ada yang bertanya atau tidak? Kalau tidak ada, kita akan mengevaluasi. Baik, saya beri kesempatan 1 pertanyaan lagi. Anak-anak, cukup ya? Nah, untuk evaluasi materi hari ini,
Di sini ada pertanyaannya atau pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti siapa yang menjawab boleh Pak Ardi tunjuk ya, atau boleh rebutan boleh. Yang pertama, sebutkan 3 cara memegang bed. Ada yang tahu? 3 cara memegang bed, ayo. Tadi? Irfan? Ya, Pak. Tahu tadi? Masih ingat yang materi di awal? 3 cara memegang bed ada apa aja? 3 cara guna bed. Iya. Tadi sih masih agak kurang ini, Pak. Orang. Meriska. Yang shake hand grip, benar. grip, Yang kedua, pen holder, grip. Oke. Yang ketiga, terakhir apa? similar grip. Similar grip. Oke, pinter. Kita kasih aplaus buat Meriska. Oke, terima kasih. Lalu yang kedua. Nah, ini pertanyaan tadi. Kesalahan-kesalahan dalam pukulan forehand dan backhand. Revina masih ingat? Silakan. Kesalahannya apa saja tadi? Ada beberapa faktor. Oke, langsung saja ya. Kesalahannya itu yang pertama adalah faktor angin. Bisa faktor cara memegang bednya, lalu faktor mejanya juga ya, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa mengerjakan lembar kerja peserta didik kalian yang individu maupun yang kelompok yang seperti sudah saya bagikan di grup WA kemarin ya. Silakan itu dikerjakan. Pertama itu, setelah mempelajari materi ini, apakah kalian senang, tidak senang, atau tidak tahu? Yang kedua, berilah tanda checklist berikut yang telah kalian kuasai. Setelah mempelajari materi ini, saya bisa melakukan cara memegang bed yang baik. Silakan bisa dikerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian memegang bed, lalu sebutkan langkah-langkah pelaksanaan pukulan forehand, forehand dan backhand. Lalu yang terakhir adalah berilah 2 contoh kesalahan saat melakukan pukulan forehand dan backhand. Baik, sampai sini Pak Ardi harap kalian bisa mengerjakan LKPD-nya dan segera dikumpulkan ke WA group atau LMS-nya. Baik, ada yang tanyakan? Lalu tugasnya seperti yang tugas individunya ya, jangan lupa kemarin Pak Ardi sudah memberikan tugasnya untuk nanti kalian membuat video singkat pukulan forehand dan backhand yang dilakukan di tembok dan lantai saja. Alatnya kalau tidak punya boleh menggunakan mangkok atau piring plastik ya, kalau tidak punya bed, atau menggunakan papan juga boleh. Baik, cukup hari ini sekian dari saya. Wassalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya kita tutup dulu doa dengan Pak dipimpin langsung ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, terima kasih anak. Salam olahraga. Jaya. Boleh keluar kan, Pak? Assalamualaikum, Pak. Boleh. Ya, Pak. Oke. Pak, saya keluar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Yuyun, Bu Ratna. Anak-anak biar keluar semua dulu, Pak. Oh, nggih Bu, nggih. Silakan anak-anak yang sudah boleh keluar, Nak.
Sekarang lancar Bu Ratna. Tadi saya hanya dapat sepotong-sepotong. Oh ya, alhamdulillah. Hari ini memang rada luar biasa. Kebetulan kula nggih mantuk kretek niki. Oh, sinyalnya susah kok di sana enggak toh? Mboten niku saya yang lain lancar-lancar saja ya. Bu. Sakit nggih Pak Yuyun? Halo? Pak Yuyun enggak dengar Pak Ardi? Oh iya kayaknya Bu. Enggak sama sekali. Oh, enggak sama sekali Pak Ardi. Oh, tapi anak-anak dengar dan Bu Ratna ya? Kalau Ibu saya ya? dengar, kalau saya bisa dengar. Saya Nah, enggak itu. dengar sama sekali Pak Ardi. Dan wow kok. Kalau nggak sempat buyar Pak waktu Pak Yuyun bilang tidak ada suaranya sama sekali. Waduh, gimana saya agak grogi juga. Makanya dari situ ada beberapa yang buat saya grogi Pak Yuyun. Sedangkan Bu Ratna dan Enggak dengar Pak Ardi saya. dengar gitu Pak. Apa yang masalahnya Bu ya? Iya, kayaknya sudah keluar semua anak-anak moga Pak Yuyun. Nggih, sampun Ibu. Niku kali Saya keluar. terus terang Bu, yang pertama ini kesulitan mendapatkan informasi dari apa yang disampaikan Pak Ardi. Tadi hanya sekilas-sekilas saya dapat, ya. Hanya 1-2 saja dapat, tapi itu saja kurang full begitu. Di pas ada penguatan sebentar saya dapat, kemudian nggak sampai 1 menit hilang lagi, ya. Tapi kalau saya melihat Pak Ardi tadi runtut dalam menyampaikan slide-nya itu runtut di slide saja, karena saya bisa lihatnya hanya di slide. Kemudian materinya itu ya cukup bagus, ya. Jadi tapi saya nggak dengar suaranya. Yang jadi masalah di situ itu. Gini ku Pak mau sempat Tapi kalau buyar juga Pak. secara prakteknya saya juga nggak bisa lihat. Tadi kalau ada prakteknya saya juga nggak lihat. Tapi kalau yang bisa saya lihat hanya slide-nya itu runtut, kemudian ada pegangan tadi, kemudian saya dapat terakhir itu menyimpulkan. Tadi ada beberapa anak diminta untuk menjawab. Itu saja yang bisa saya rekam hanya di situ. Jadi mau ngasih masukan apa nih? Saya juga bingung. Tapi ya pada dasarnya saya tahu persis Pak Ardi biasanya dengan materi seperti itu kapasitas Pak Ardi pasti penyampaiannya pasti bagus. Gitu aja Bu Ratna, nanti saya ngikut kalau Ibu kan bisa agak panjang karena memang kesulitan betul. Saya mau ngomong apa juga nggak pas nanti malahan. Nggih matur nuwun, saya tak nyimak dulu. Nggih Pak, matur suwun Pak. Kebetulan memang ini saya juga sempat, kalau suara saya mendengar, tapi tadi saya sempat juga melihat Pak Ardi nggak kelihatan. Termasuk pada saat Bapak memberikan contoh tentang bola ini loh, bola, oh salah, kayak ini telur-teluran, saya nggak bisa lihat itu Pak. Ya, kalau di sinyal apa nggih Bu nggih? Kurang tahu kalau itu, tapi kalau di tayangannya di slide-nya kelihatan Pak, tapi pada saat saya kira malah dimatiin kameranya atau gimana gitu tadi. Boten. Oh enggak, ya mungkin sinyal, dan mudah-mudahan hanya saya yang itu tidak. Artinya nanti pada saat kita bisa lihat yang bisa diunggah ke LMS, mudah-mudahan yang suara jelas dan gambarnya juga jelas. Terus niku pas kula prakteknya kali bed kali telur niki nggak kelihatan saya nggak lihat. Waduh, nggih Bu, nggih. Ya, pada saat awal Bapak di slide-nya Pak Ardi menayangkan gambar tentang ada 2 bed kemudian ada 2 bola. Nah, itu kelihatan, tapi pada saat Pak Ardi menerangkan ini bola yang asli itu seperti ini. Oh salah, ini telur-telur ini saya nggak bisa lihat, tapi saya dengar. Saya bisa mendengar, tapi saya tidak bisa melihat. Jadi saya dituduhke mau opo ya nggak, saya tidak bisa melihat. Oke. Saya setuju dengan Pak Yuyun. Pak Ardi ini sebenarnya guru yang sangat luar biasa. Untuk penguasaan materinya sangat luar biasa. Kemudian penyampaiannya juga lebih dari luar biasa.
hari ini yang Pak Ardi sampaikan sudah lebih bagus dari yang kemarin, tapi tetap ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nantinya akan menjadi lebih baik untuk ke depannya, nggih. Yang pertama, Siap. saya tadi bilang bahwa penguasaan materi Pak Ardi itu luar biasa, tapi akan lebih bagus lagi kalau Bapak benar-benar mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Karena tadi Bapak terjebak sendiri di akhir. Oh, ternyata gamenya 11 anak-anak. Padahal tadi sudah menyerangkan gamenya 21. Nah, untuk itu sebelum kita sampaikan ke anak, kita harus lihat dulu dari awal sampai akhir apa yang akan Pak Ardi sampaikan. Kalau tadi kan Bapak karena ini daring kan yang disampaikan slide, ya berarti benar baca benar dari awal sampai akhir itu sinkron enggak gitu loh. Nah, karena tadi panjenengan merangkan di awal game 21 akhirnya terjebak sendiri di situ. Oh, ternyata nah itu kan seakan-akan kan kita kurang menguasai materi hari ini itu. Niku kalau selalu keinget tentang bulu tangkis gara-gara niku Bu, napa si Markis Kido kan meninggal niku. Lagi berduka kan si pemain bulu tangkisnya. Keingetan tuh niku kalau tentang bulu tangkis mulai. Ngapunten nggih Bu. Ye, enggak apa-apa itu kan demi apa ya? Demi apa biar anak-anak itu tidak menilik kita, wah iki masa Pak guru ini ngerti sing bener 21 atau 11 kan gitu. Arti seakan-akan menjatuhkan kita sendiri gitu. Jadi harus benar-benar dari awal dibaca dulu yang benar yang mana gitu. Nggih, Bu. Oke. Siap, Bu. Terus tadi sudah menawarkan pertanyaan yang dimana itu saya yakin untuk selain untuk mengecek konsentrasi itu juga mengecek pemahaman siswa. Kira-kira anak-anak sudah. Jadi Bapak sudah runtut tadi per bab menerangkan ini. Bapak sudah mencoba menanyakan ke anak sudah paham. Ada yang bertanya itu sudah bagus. Jadi setiap satu kali kita bahas sesuatu itu cek dulu anak-anak kira-kira paham sudah paham atau belum. Kalau belum ya jangan lanjut dulu. Kalau sudah paham baru nanti kita lanjut ke yang berikutnya. Kemudian tadi juga Bapak pada saat mengecek anak menanyakan atau menyimpulkan bareng-bareng tadi biar tidak hanya satu anak yang mau berbicara atau yang menjawab, jangan-jangan sing ngrungokke minta siji, sing liyane menyandarke jeneng. Ya kan? Nah, karena ini kan daring Pak Raketo, apalagi yang kameranya tidak di-on-kan. Itu bisa jadi kalau yang satu pertanyaan dan jawabannya lebih dari satu bisa ditawarkan ke anak yang lain. Jadi satu anak cukup jawab satu. Contohnya ada berapa macam jenis pegangan atau jenis pukulan, itu kan ditanya satu. Hanya ya makanya si A coba apa? Oh ya betul. Oh si B apa lagi ya itu kan itu untuk ngecek konsentrasi dan pemahaman siswa. Kira-kira sudah paham apa belum itu? Kemudian tadi Pak Ardi menerangkan tentang ada permainan ganda dan tunggal. Pada saat yang ganda, Pak Ardi kurang sedikit satu kata yang itu, tapi satu kata ini akan maknanya akan besar berpengaruh, yaitu begini. Untuk permainan ganda, satu pemain tidak boleh memukul 2 kali, jadi harus bergantian. Jangankan 2 kali, 100 kali pun boleh, Pak. Itu, nah, ada satu kata yang kurang apa, Pak, itu kira-kira? Kenapa Bu? Seorang pemain tidak boleh memukul 2 kali berturut-turut. Nah, kalau tidak boleh memukul 2 kali ya berarti memang bisa nuwes no rampung. Itu sepertinya sederhana tapi itu maknanya luar biasa. Siap, gitu aja tadi, cuma di akhir pada saat di akhir-akhir tadi suara jenengan sempat hilang.
Saya tidak ya mudah-mudahan nanti di video yang sebenarnya masih bisa terdengar dan terlihat jelas untuk video yang sekarang. Amin Bu, mudah-mudahan. Saya kira itu Pak. Cuma ini lagi satu lagi terakhir. Tadi entah karena sinyal saya, entah memang yang anak-anak pun lihat itu Bapak menerangkan, sudah berbicara menerangkan, tapi gambarnya masih gambar yang lama. Oh, Nah, untuk sinyal nih boleh. Nah, untuk itu seumpama kan itu kan anak-anak kan di rumah kan macam-macam daerahnya, bisa jadi ada yang sinyalnya bagus, ada yang agak lemot lah. Untuk itu setiap Bapak menerangkan apalagi itu gambar yang penting, Bapak harus cek sudah kelihatan belum, gambarnya sudah muncul apa belum. Jadi suara karena saya tadi gandul, artinya gandul begini karena Bapak sudah menerangkan yang fotonya masih foto yang tadi. Itu mudah-mudahan hanya sinyal saya saja. Itu saja Pak Ardi, sudah sangat luar biasa memang Pak Ardi ini, tak acungi jempol 10. Jos gandos wuyu-wuyu top markotop nak Pak Yuyun. Matur suwun Bu Ratna, Pak Yuyun bimbingannya atas segala macam ini. Insyaallah lebih baik lagi Bu. Amin. Lulus ya. Sip. Amin Bu. Tes Pak Ardi bisa dengar suara saya Pak Ardi? Sakit Pak, sakit. Pak. Pak Yuyun bisa dengar Pak Ardi? Tidak. Tidak ya Pak. Apa masalahnya Bu ya? Padahal dengan Bu Ratna lancar kita Bu ya. Iya, saya bisa lancar. Ada yang mau disampaikan Pak Yuyun? Nanti tak Tidak, bantu. cukup Bu. Kalau sudah cukup. mendengar seperti tadi saya kira sudah komplit. Tapi mohon maaf saya nggak bisa memberikan katakanlah arahan atau yang lainnya. Matur nuwun, kita bisa break sampai jam 1 ya Bu ya. Tapi nyusun nanti mungkin jam 1 itu kita ada rapat pleno Pak. Oh iya. Pleno kenaikan jadi nanti mudah-mudahan saya bisa connect Bu. Kalau nggak bisa connect lagi ya. Sudah 2 kali ya ini. Ya nanti saya nyambi pakai headset tak tutupi gitu. Cuman siap, Teng Lampung kebetulan matur nuwun. Pak Yuyun. Gimana Pak Ardi? Kebetulan di teknik memang mendung Bu. Teng Lampung itu seluruh niku. Terus mendung niku munawi nggih sinyal niku Bu. Nggih mudah-mudahan mengke teng rekaman Pak Pri. Ya itu harapan saya nggih. Ya mudah-mudahan nanti di LMS-nya kemarin saya buka LMS itu yang Pak dengerin lama itu yang Pak Ardi. Siap Bu. Bulan-bulan ini nonton. Pokoknya kula nggih siap diberi masukan sing kathah betul. Iya, insyaallah. Udah bagus. Ya gitu kita break dulu Pak Ardi. Bu, matur sangat Pak Yuyun. Sami-sami pas adzan di sini. Pas niki. Saya izin nggih. Nggih Bu, monggo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.